Kita kembali lagi di sini dan seperti janji kita ya Ayah bahwa pukul 8 kita kedatangan teman-teman dari Komunitas Street Loud. Betul, Komunitas Street Loud. Langsung aja kita kenalan ya. Ada yang pertama ada Kak Ros. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Sehat Kak Ros? Alhamdulillah sehat. Oke, dari mana nih rumahnya? Rumahnya di Alamatnya Jaura. di Jaura, Iya. deket ya. Iya, dekat. Oke, satu lagi ada Umi. Saya manggilnya Umi atau mau kakak nih? Asik. Sebetulnya Umi itu nama panggilan ketua ya. Oke. Ketuaan. Suka gitu deh. Nama aslinya Tapi sih, jiwanya masih muda. Iya, amin. Insyaallah. Namanya sih Pipi Sophia kali loh. Ya, betul. Tapi mau dipanggil Umi apa kakak nih hari ini? Kayaknya teman-teman lo tuh manggilnya Kak Umi loh. Gimana Orang tuh? udah dikenalnya Umi ya. Oh. Bisa Iya, kali panggil lo Umi dan- aja deh ya. Umi aja deh. Oke. Sebagai bentuk penghargaan pada Umi. Oke, Umi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini teman-teman di The Lot ada Umi Pipi dan juga ada Kak Ros. Hari ini membawa buku yang luar biasa. Sorry ada yang kelewat. Ada adik siapa ini namanya? Siapa dia namanya? Siapa Dedek namanya? Imi, Mikaila. Oke, masih malu-malu ada Mikailanya ternyata. Dia masih lihat situasi. Betul, lagi ini dulu ya, lihat-lihat dulu. Oke, hari ini Kak Ros dan juga Umi Pipi akan membacakan sebuah buku cerita, betul ya? Iya. Sok di-spill, kira-kira judul bukunya apa nih? Yang Kak Baik. Ros bawa apa? Kak Ros di sini akan membacakan buku Wally Ingin Melihat Dunia ya. Oke. Karya Arlena Oke. Parinaro Si- dari Litara ya. Siap. Oke. Itu Kak Ros bukunya kira-kira ceritanya tentang apa? Sedikit saja, nggak usah yang banyak-banyak biar Di sini adik-adik sebuah- penasaran. Iya, di sini Wally itu benang merah ya. Oh, Wally benang Iya, merah. Wally benang merah dan bersahabat dengan kucing. Terus di sini. Oke, Spoilernya gitu. Oke, nanti kita akan lebih tahu lagi lebih jelasnya setelah kita nanti dibacakan ya. Iya. Kalau Umi Pipi nih bawa buku cerita Iya. apa nih hari ini judulnya? Bawa buku berjudul Boya si burung hantu muda baik-baik saja. Oke. Kebetulan nih Kak Lilo ini Kenapa? Umi ini buku tipe yang B3, B2 apa ya. tuh? Kagak ngerti kita pan. Jadi kalau buku itu ada tipe-tipenya Kak Lilo. Ada tipenya. Jadi ada tipe A, B1, B2, B3. Oke. Mungkin kayak model Kak Ros itu lebih kepada tipe B1 gitu. Jadi gini, kalau A itu biasanya bacaan dini. Usia Oh, sampai 0 sampai 7 tahun. 0 gitu. sampai 7 tahun Iya. yang notabene yang lebih kepada gambar gitu. Jadi belum mengerti aksara. jadi kayak misalnya apel tulisannya gambarnya apel tulisannya apel gitu. Oke. Nah, kalau Jadi ini belum berupa kalimat. Oh. Nah, kalau misalnya Umi ini jadi ada yang kayak kebanyakan teman-teman dibaca selama itu lebih kepada B1 gitu. B1. Jadi kalimatnya pendek-pendek itu lebih dominan ke gambar. gambarnya yang lebih banyak. Jadi setiap anak itu emang usianya itu harus disesuaikan bacaannya kali Dengan loh. bacaannya. Yang nggak mungkin juga kali loh anak usia 7 tahun dikasih novel ya. Betul. Novelnya novel Karelie lagi. Iya. Keberatan bacaan. Iya, karena emang kan tahap pra membaca gitu. Nah, kalau yang Umi baca ini sebetulnya cerita anak juga, cuman diperuntukkan kepada anak yang sudah lancar membaca. Lancar membaca. Tapi karena kita ini komunitas tim Read Aloud ya, membaca nyaring, tetap kita bacakan. Dibacakan saja karena ya. ada kadang-kadang ada anak yang ingin dengar ceritanya seperti apa, Oke. cuman nggak tahu, belum bisa baca, ya kita bacakan. Siap. Wah, ternyata ini jadi ilmu baru nih Ayah. Iya. Bahwa ternyata setiap buku itu punya jenis-jenisnya dan punya peruntukannya. Iya. Baru tahu juga itu. Oh iya. sama. Bacanya apa? Mas bukunya di HP sini. Digital ya. Anak Gen Alpha Oh, iya, Gen biasa. Alpha. Bacanya di HP. Iya, udah Oke. Gen Z. Iya, udah Pagi Gen juga Z. kan bacaan ya, Betul, digital. betul. Komik juga kan koleksi di rumah? Iya, ada lah. Siap. Yang penting Oke. literasinya ya. Siap. Ini Oke. buku ini menceritakan ini kali loh. Tadi Umi belum bilang ya Iya. tentang apa. Jadi Tentang
seekor burung hantu muda. Biasanya kan kalau burung hantu itu kalau dia udah mulai bisa terbang itu harus lepas dari Hidupnya, oke. Jadi dia harus hidup sendiri. Nah, jadi dia diceritakan bagaimana dia harus berpisah dengan orang tuanya dan dia berpetualang sampai dia hidup sendiri sampai dia menjadi burung yang dewasa. Oh, penasaran dong pasti ya Ayah. Iyalah. Ceritanya seperti apa? Nanti kita simpan dulu Kita simpan dulu, kita dengerin lagu dulu. Nanti kita balik lagi, nanti baru bisa kita dengarkan cerita dari Kak Ros dan juga Umi. Oh, Enggak pakai Umi. iya Kak Umi. Oke, untuk sahabat Muta Tuli semuanya jangan kemana-mana, tetap di 89 FM, cerdas, informatif dan solutif. 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli, terutama untuk adik-adikmu sahabat Mutatuli yang hari ini masih stay tune di 89. Kita masih ditemani dengan Apati. Aduh, Apatinya kemana ini? Kayaknya lagi jajan dulu kayaknya ya. Dan juga ditemani teman-teman dari komunitas Red Lot, ada Kak Ros dan juga ada Umi Pipi. Nah, ini kan teman-teman kita kan baru saja masuk sekolah ya Kak ya. Baru masuk sekolah, baru ikutan MPLS kalau nggak salah ya. MPLS atau kalau MTS mungkin Mata Muda dan lain sebagainya. Pokoknya intinya agenda pengenalan sekolah. Nah, kalau Kak Rose ini gimana menyiapkan atau menghadapi agenda pengenalan sekolah? Terutama kan Kak Rose juga sudah punya anak ya? Sudah. Gimana? Atau mungkin Kebetulan, dari profesi Kak Ros sendiri gitu sebagai pustakawati, gimana yang terjadi saat pengenalan sekolah? Seru ya. Seru. Ketemu siswa baru dengan berbagai dari sekolah ya, dari MTS atau SMP. Jadi ada suasana baru. Jadi yang kelas 9 kelas 10 ya. Kelas 10 baru, kemarin baru beres MPLS dan sekarang kemarin itu mungkin perkenalan sama Walas aja kali. Walas dan mempersiapkan struktur organisasi di kelas. Pemilihan ketua kelas gitu ya dan yang lainnya seperti itu sih. Ngerasain kerepotan juga nggak sih mempersiapkan harus buku baru, seragam baru segala macem? Iya, mungkin untuk naik kelas tidak begitu ya. Mungkin anak baru ya. Iya, ini kan untuk anak baru yang ini dar-derdor lah sama mama ya. Gede-gedebug ya intinya. Iya, gede-gedebug. Kalau untuk ini mah enggak sih, saya mah ya enggak terlalu mungkin mempesan apa sih yang belum, dan enggak harus tas baru juga ya, enggak sepatu baru juga. Ada yang daftar ulang juga kan? Iya. Di situ kan daftar ulang ada ya, karena kebetulan swasta ya, anaknya di Al-Quduwah ya. Jadi ada daftar ulang dan beli buku ya. Kalau dia buku untuk kelas. Iya. Siap. Kalau Umi gimana nih? Secara Umi kan juga di sekolah juga ya, ngajar dan sebagainya gitu. Kalau Umi pasti gimana? beda banget ya dengan Kak Ros. Kalau Kak Ros kan anak-anak yang sudah besar ya. Kalau Umi kan di taman kanak-kanak. Iya ini. Anak-anak yang lucu-lucu. Asik. Imut-imut ya. Jadi tetap kita ada MPLS juga. Malah itu perlu banget. Ya perlu banget, penting banget, wajib ya untuk anak usia dini itu mengenal lingkungan sekolah. Kan MPLS mengenal sekolah. Karena mereka kan biasa di lingkungan rumah, yang biasa dengan orang tua, semuanya dilayani orang tua, diistimewakan. Dia harus berada di lingkungan yang benar-benar berbeda di antara teman sebaya ya, yang pastinya tidak akan diistimewakan di situ karena di situ sama semua. Yang diperkenalkan itu ya udah pasti kita kenalan dulu dengan teman-teman, dengan guru untuk hari pertama. Selanjutnya kita itu orang tuanya ada hadir ya. Kalau di Kak Ros kan nggak pakai orang tua ya, nggak ada. Karena udah gede. Kalau di Umi itu sekolah Umi itu 3 hari itu orang tua mendampingin. Maksudnya bukan mendampingi gimana ya? Jadi ada game untuk orang tua biar ada kedekatan juga gitu.
Jadi orang tua juga kenalan dengan kita, dengan guru-guru gitu. Walau bagaimanapun kita itu harus ada kerjasama dengan orang tua ya. Betul. Itu sinergi, berarti dari awal-awalnya kita harus kenal gitu. Cuma 3 hari aja. 3 hari aja. Ditinggal. Nah yang keempat tuh kali loh drama bermunculan ya. Udah Baik. kita harus siap-siap minum vitamin. Nangis-nangis makan dong sarapan. ada. Iya. Oh. Kita kan kalau dulu kan di gerbang tutup ya, udah pada bergelantungan kali lo di pagar. Mama. Itu kan kata Kebayang mamanya. ya. Mamanya pulang. Pulang masak gitu. Oke. Biarkan anak-anak di sini. Kita kan udah ke guru-guru mohon sarapan dulu. Kenapa? Karena kita akan keluar tenaga dong. Keluar energi lebih ya. Jadi harus teteng. Iya, itu orang tuh suruh pulang. Enggak taunya kali lo. Mereka tuh pada jongkok di bawah pagar, nggak kelihatan sih. Oh, ngumpet. Iya, ngedenger anaknya nangis. Ada yang nggak kuat mau nyamperin, kata temannya, jangan disamperin. Yang udah lama gitu, yang udah 2 tahun. Itu ada bu guru gitu, bener kayak nangis gitu. Jadi tapi kita tanya dulu anaknya, kenapa emang harus pulang? Kan dipulang ada temannya, aku pengen di rumah nonton TV, main HP, Mimi, ada mama gitu. Oke. Ya udah kita pokoknya harus Seru harus bisa menenangkan itu anak dengan segala macam. Kita kebetulan sekolah Umi kan udah hampir 18 tahun ya kali lo ya. Oke. Jadi setiap tahun itu pasti menghadapi seperti itu. Jadi kita udah ahli lah. Udah terbiasa ahli, ya. bagaimana? Nggak ada yang dibekap juga, nggak ada. Ya, nggak ada yang disuntik ini ya. Suntik bius. Dengan cara kita ya. Dengan sisi humanis dan juga sisi keibuan dari Iya, guru-guru masing-masing pastinya kita ya. alihkan mereka tapi alhamdulillah untuk tahun ini alhamdulillah nggak nyampe berhari-hari. Hari kedua mereka udah mau. Sibuk dengan sosial, dengan teman sebayanya gitu ya. By the way, yang paling tersulit biasanya drama-drama seperti apa, Umi? Ya itu tadi ketika anak itu nggak bisa Nangis. ditinggal dan ibunya itu merasa berat untuk meninggalkan. Jadi kita itu harus dua, meyakinkan anak, meyakinkan ibunya juga. Orang tua juga. Iya, makanya saya bilang itu ibunya bukannya pulang, dia nongkrong di bawah itu ngedengerin gitu kan. Ngeri kali dia takut anaknya diapa-apain ya. Iya, Tapi padahal mah enggak lah. apa Jadi kita ya. besoknya mereka alhamdulillah. Terus selain itu kita itu harus ada toilet training. Oh iya, ngelatih anak-anak Bagaimana supaya anak bisa ke toilet sendiri. hajat dia, ya gitu kan. Awal-awal sih kita kasih tahu gitu kan bagaimana cara menyiram, bagaimana walaupun awalnya mungkin kita proses ya, walaupun hasilnya mungkin nggak bersih, tapi kita bersihkan akhirnya. Tapi awal-awal mereka harus belajar. Oke. Ada nggak sih yang begitu datang ke sana itu sudah ibaratnya sudah Mandiri. selesai di rumahnya? Oh, ada. Oh, ada banget ya. Ada malah termasuk yang dia toilet itu training itu juga yang sudah selesai. udah. Terus orang tuanya juga di rumah kayaknya udah prepare banget ya. Dari usia dia mungkin dari berapa tahun ada. Malah dia udah bisa mandiri, udah bisa malah pokoknya luar biasa lah. Tapi jarang. Jarang ya. 1-2 ya. Jarang. Kebanyakan masih ngindung gitu Iya, ya. betul. Oke, tapi ini sendiri ya ada keseruan tersendiri ya. Iya, makanya kenapa Umi bertahan di TK. Gitu. Karena dramanya itu. Iya, makanya luar biasa. Dunia mereka itu dengan kepolosannya ya, dengan mereka itu tanpa pura-pura, jujur, tanpa dibuat-buat, tanpa jaim, itulah mereka. Oh, gitu ya. di situ keseruannya ya. Kita Om, banyak ya. belajar dari mereka kali loh. Siap. Apa mau menyampaikan sesuatu, mau nanya sesuatu atau mau gimana? Nyampaikan apa ya? Apa? Apa hal yang paling enak dan tidak enak selama mengajar anak-anak atau apa gitu? Suka dukanya. Suka duka gitu Suka kali duka. Umi. Iya, itu. Yang pastinya Katanya sih biasanya kalau anak TK tuh suka dipipisin di iya. diain. Pernah gitu Umi? Mengalami? Ada. Untuk dulu sih ya sebelum kita mengadakan MPLS itu ada training toilet itu ya, toilet training. Itu ada anak yang gimana ya? Bagaimana anak bisa mengungkapkan menjadi hajat itu yang kita ajarkan ke mereka itu, kenapa anak itu harus sekolah usia dini tuh gitu. Jadi bagi awal yang kita anjurkan itu bagaimana mengkomunikasikan apa yang diinginkan itu. Kenapa di sekolah itu ada yang ngompol, ada yang itu karena itu tadi tidak disampaikan. Nah, ada yang kayak gitu. Gini kali lah lucu nih cerita. Gimana? Aduh, kalau sama mama nggak ini ya. Mama gibah ya ujung-ujungnya. Gimana kita Umi? lucu nih.
Ini insya Allah gibah fisabilillah. Ada kali gibah Siap. fisabilillah. Jadi kita ada di ketika kita ngajar itu ya, anteng itu anak kok anteng banget gitu kali loh. Anteng amat. Biasanya tuh dia itu kan super ya, aktif. Lari-larian gitu. Dia tuh selalu ingin, dia tuh apa-apa itu selalu mengungkapkan. Komunikasi udah bagus. Siap. Tapi kenapa kok anak itu kayak anteng? Tiba-tiba diam. Tiba-tiba diam. Jadi kita samperin kan gitu. Ternyata. Kenapa kok diem? Ternyata dia bilang gitu. Maaf ya, kayak bahasa gitu. Ibu gitu kayak Pengen pup, BAB, gitu kan. pup, Ya Allah gitu kan. Nggak taunya kenapa dia kok sampai tidak bisa mengkomunikasikan. Karena Ternyata emang kita tidak bisa berharap anak itu selalu mengkomunikasikan. Ternyata emang dia ingin buang air besar itu karena emang ada mules gitu loh. oke. Kayak apa ya? Sebuah perasaan yang tidak bisa dia deskripsikan gitu. Jadi kalau mungkin normal nih karena sakit dia bilang ya, itu karena dia kayak ternyata kita kan gini, ini kenapa? Kita kan cari tahu dulu ya. Yeah. Kenapa kok tidak bilang? Biasanya kan dia kalau mau minum bilang. Hanya ada sesuatu faktor yang lain. Ternyata emang dia sakit perut. Oh, dan dia tidak bisa menjelaskan kepada guru-gurunya. Karena dia emang kata mamahnya itu dia emang kalau sakit suka nahan gitu, nggak pernah bilang. Nah kita hanya tahu dia adik sakit perut, iya baru dia angguk gitu kan sakit perut. Ya Allah, dia karena dia tidak mau bilang gitu. Sampai gitu. Itu cerita menurut Kalilo itu sedih apa gimana itu? Ya, apa lucu? Duka sih kayaknya ya. Agak sedikit penuh perjuangan Itu soalnya. Pati ya mungkin salah satu cerita yang apa itu namanya suka duka apa kan? Let's say duka lah gitu. Kalau yang senangnya? Oh ya, senangnya tiap hari pasti kita senang. Senang ya. Senangnya kita itu walaupun misalnya guru TK itu nggak lagi ada uang, tetap aja kita tepuk-tepuk gini. Tetap happy, tetap nyanyi, Iya, tetap bergembira. Terus makanya kan ada uang, padahal emang irama untuk. Ya Allah, Masya Allah, pengalaman Umi luar biasa. Kan gajinya tau nggak kali kita berapa? Nggak usah, boleh di spill. 1.200.000. Oke. Apa? 1.200.000 berapa aja? Apa tuh maksudnya? 1.200.000 itu harus ada singkatannya itu. Apa itu? Apa ya, 1 juta harus aduh lupa. Sehat. Nanti kita PR itu. Oh, iya. Cari. Pokoknya Ya udah. ada surat itu ada singkatannya itu. Oh, gitu ya. Biar penasaran, ini pendengar penasaran nih. Biar tanya ke guru PAUD apa itu Siap, 1.200.000. Sambil Umi juga mikir-mikir apa itu sejuta 200 itu apa? Singkatan kali loh, Singkatan ya. bukan Oke. sebetulnya itu. Kita nanti balik lagi, kita break dulu sejenak untuk mendengarkan yang satu ini. 89 Mototul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Iya, terima kasih untuk adik-adik sahabat Mutatuli yang masih terus stay tune di 89. Kita masih bersama Umi Pipi dan juga Kak Ros yang kebetulan Kak Rosnya lagi keluar dulu sebentar karena Mikaelanya lagi pengen jajan kayaknya. Oke, nah hari ini sudah pukul 8 lewat, berarti saatnya kita membacakan buku yang sudah dibawa sama teman-teman dari komunitas Read Aloud Lebak. Nah, berarti bagian Umi dulu berarti ya. Silahkan Umi. Iya, terima kasih Kalilo. Judulnya disebutkan dan Tapi Kalilo. Iya, kenapa? Tadi Umi mau ngasih tahu yang 1.200.000. Iya, saya juga lupa. Takutnya ada yang salah paham ya gitu. Nggak mau cari sendiri, jadi udahlah gitu 1.200.000. Iya. Jadi 1.200.000 itu gini kali loh. 1.200.000 itu artinya 1.200.000 plesetan itu ya sebetulnya. Untuk guru PAUD itu 1 juta, S-nya itu sabar. Sabar. Guru PAUD harus sabar. Oke, pasti. Jujur dan tawakal. Itu 1 juta. Gitu. Sabar, jujur, Jujur, tawakal. 200-nya apa? 200-nya? Doa terus menerus. Masya Allah. Itu berarti filosofi banget. Iya. Itu yang harus mendarah daging dalam seorang guru TK Itu sudah ya. terkenal di kalangan guru PAUD kali loh. Gitu ya. Aduh, siap-siap. Nah, jadi kita tahu bahwa 1.200.000 itu maksudnya begitu ya. Iya. Bukan arti yang sebenarnya. Betul. Oke. Ya, hari ini kita akan baca. Judul bukunya adalah Judul bukunya Boya si burung hantu muda baik-baik saja. Oke, silakan Umi. Ini ada gambar apa? Gambar burung hantu. Burung hantu. Pernah lihat burung hantu? Belum. Belum. Secara Belum pernah langsung. lihat? Secara langsung Secara belum. langsung belum? Oh, belum. Oh iya. Kalau tapi terbayang ya burung hantu Iya. ya. Kalau di gambar pernah lihat ya. Ini ada. Oke. Sama nih.
Tadi judulnya Boya si burung hantu muda baik-baik saja, ciptaan Motoko Matsuda. Kayaknya orang Jepang nih kalau ini. Ini ilustrasinya Ella Elpiana. Jadi ilustrasinya dari Indonesia. Di dalam hutan, suatu malam diterangi sinar bulan purnama, seekor anak burung hantu bernama Boya mulai terampil terbang. Aku tidak ingin terbang. Aku masih ingin bersama ayah dan ibu sedikit lebih lama lagi, kata Boya. Tapi ayahnya berkata, malam ini adalah malam bulan purnama, saat yang paling indah untuk memulai sebuah petualangan. Boya menatap ke langit dengan kedua mata merahnya. Hutan ini begitu luas, pikir Boya. Hutan seperti selimut hitam yang menutupi semua hewan yang sedang tidur di dalamnya. Boya bisa mendengar suara napas dari banyak hewan di sekitarnya. Boya membayangkan betapa sepinya hidup sendiri. Wahai bulan purnama, pertemukan aku dengan pasangan, kata Boya. Kikuk, kikuk. Boya menangis sedih. Seakan-akan dia ingin mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, ayah, ibu. Kemudian Boya melompat, terbang, meninggalkan sarang tempat dia dibesarkan. Tuh, Boya. Gambar apa nih? Boya? Boya lagi terbang. Terbang, meninggalkan sarang, meninggalkan orang tuanya. Angin dingin meniup pohon hingga tampak menggoyangkan bayangan pohon yang hitam. Hiu, hiu, hiu. Suara angin terdengar menakutkan. Tapi Boya, si anak burung hantu, baik-baik saja. Karena dia punya sepasang mata merah yang bisa melihat dengan jelas di malam yang gelap. Ayo semangat, kata Boya dalam hati. Aku harus bisa mencari makanan sendiri. Makanan kesukaanku adalah ikan. Dan aku juga bisa makan tikus dan kelelawar. Boya telah melakukan petualangan yang sangat jauh. Ini pertama kalinya Boya berada di wilayah hutan yang ayah dan ibunya belum tahu. Ketika aku menemukan pohon besar tempat aku bisa bertengger, aku lipat sayapku dan beristirahat. Boya terdiam dalam keheningan. Sin, sin, sin. Tiba-tiba terdengar suara. Sepertinya salju akan turun. Ayo cepat, kata Boya, bersiap untuk kembali terbang. Boya kembali terbang, mengibaskan salju dari sayapnya. Sebelum salju menutup seluruh hutan, aku harus terbang lebih jauh lagi ke wilayah hutan yang lebih dalam untuk menemukan tempat tinggal yang baru, bisik Boya. Boya menemukan sungai yang airnya putih disinari cahaya bulan. Mungkin di sini, pikir Boya. Boya hinggap di atas dahan yang menjorok ke sungai, menunggu ikan melompat. Boya diam-diam menanti dengan siaga. Akhirnya muncul ikan kecil. Boya langsung menyergapnya. Sayang, sergapannya meleset. Boya gagal mendapatkan mangsanya. Di tengah hutan, Boya sendirian dan merasa sedih karena gagal mendapatkan mangsanya. Ini semakin menambah rindu kepada ibu yang selalu memberikan pelukan hangat. Aku kedinginan dan lapar sekali, keluh Boya. Sinar bulan di permukaan air terlihat seperti selimut sutra yang lembut, seakan-akan memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Ketika sebutir salju jatuh di kepala Boya, tiba-tiba terdengar suara, "Kiku, Kiku." Suara itu mengingatkan kepada ayah.
Wah, itu suara ayah, pikir Boya. Seketika itu, Boya mendengar suara ikan melompat di atas sungai. Terngiang suara ayah yang selalu memberikan semangat. Ayo, lakukan yang terbaik. Kali ini aku harus berhasil, kata Boya dengan semangat. Matanya melebar penuh perhatian. Dengan sigap, Boya melompat dengan cepat. Boya melompat secepat kilat dari pohon dan menangkap ikan dengan tepat. Kuku Boya yang tajam menancap pada tubuh ikan yang besar. Ikan yang ditangkap Boya besar. Ayah, ibu, lihat aku, teriak Boya ketika berhasil menangkap seekor ikan. Lalu Boya terbang dengan hati-hati sambil membawa ikan ke hasil tangkapannya. Di malam bulan purnama, Boya telah menemukan pohon sebagai sarang barunya. Dia melihat sekeliling dan bergumam. Boya bertanya kepada sang bulan, apakah aku menemukan pasangan? Lihat baik-baik cahaya itu, kata Boya dalam hati. Ada sepasang mata merah menatap dengan serius. Aku ingin pergi ke sana dan segera kembali, pikirnya penuh semangat. Sesuatu yang sulit dilakukan kini tampak mudah dilakukan. Di pagi hari, penghuni hutan mulai sibuk. Burung-burung lainnya mulai bernyanyi. Sementara itu, Boya menemukan lubang di atas pohon yang dapat dijadikan sarang. Boya memejamkan mata dan tidur nyenyak. Seperti kebiasaan setiap burung hantu, Boya merasa nyaman dan bahagia. Dia ingin memberitahu ayah dan ibunya, aku baik-baik saja. Suatu hari, Boya mendengar suara, kiku, kiku. Ternyata itu suara burung hantu betina yang cantik. Mereka saling tertarik hingga akhirnya menjadi pasangan yang bahagia. Mereka berjanji tidak akan pernah berpisah. Mereka ingin seperti ayah dan ibunya yang selalu bersama. Sekian cerita Boya. Seru ya. Jadi ini cerita buku untuk anak yang sudah bisa membaca, Kak. Jadi lebih sedikit interaksi dengan Oke. Kita coba tanya Patih. Tadi kan sudah nyimak bersama-sama. Kira-kira cerita tentang apa dan bisa mengambil pelajaran apa dari cerita tersebut? Mengambil pelajarannya adalah kalau sudah besar harus mandiri gitu. Masya Allah. Betul ya Umi ya. Betul banget. Jadi dari cerita Boya tuh ayahnya atau yang anaknya? Anaknya dilatih oleh ayahnya ya. Ayahnya, jadi bagaimana ayahnya melatih dia supaya terbang, bisa terbang. Setelah dia bisa terbang, dia harus lepas. Nah itu dia. Ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya kepada anak-anak kita, kepada adik-adik di rumah, bahwa kalau nanti orang tuanya melepas, membiarkan sendiri, itu artinya sedang belajar mandiri. Betul ya? Iya, betul. Nah, relate banget dengan kehidupan Umi yang tadi ditinggalkan orang tuanya ya. Oke. Yang pastinya setelah dia hidup mandiri banyak banget rintangannya. Oh iya, nanti tantangannya lebih banyak lagi ya. Namanya semuanya kan harus dilakukan sendiri. Betul, siap. Oke. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita yang disampaikan oleh Umi Pipi tadi. Bagaimana dengan Kak Rose? Apakah masih marah-marah sama Kak Upin Ipin? Oh, beda ya. Itu beda lagi Kak Rose-nya ya. Walaupun Oke. galak tapi baik hati loh. Tetap Pak. galak juga ya yang ini. Silakan Kak Rose dengan ceritanya. Baik. Di sini Kak Ros akan membacakan Sambil ya. diliatin ke Mikaela atau ke Apati boleh Kak Ros. Boleh. Ya. Di sini Woli ingin melihat dunia ya. Di sini. Nah, di sini ini penulisnya Arlen ya. Ilustrasinya Parina Ros. Di sini dari Litara ya. Nah, di sini ada seekor kucing ya Kak Pati ya. Nah, di sini setiap hari Pus keluar melihat dunia. Ia membawa pulang aneka benda.
Nah, tahu nggak benda apa aja yang dibawa Pus, Kak Patih? Kerang, Iya, uang, iya. sama daun. Oke. Nah, di sini siapa sih Wally? Tahu nggak, Kak Patih? Siapa? Tahu nggak? Wally itu sebuah benang. Oh. Iya, di sini. Wally itu sebuah benang. Jadi Wally kagum melihatnya. Jadi si Wally ini kagum melihat si Pus atau kucing ini. Jadi setiap keluar dia selalu mau membawa benda. Nah, di sini. Ya, dia menjadi ingin juga. Wally ingin melihat dunia. Lihat. Wally meloncat dari keranjang. Bisa lihat kan Kak Pati ya? Iya. Wall ini sebuah benang, jadi berteman sama si Pus atau kucing. Nah, di sini, wah sayang sekali. Lihat, lihat. Wally melompati jendela. Lihat, lihat, lihat. Wally menuruni tangga. Jadi saking ingin keluarnya si Wally itu dikasih sama kucing itu dikasih bantuan ya. Jadi pengen mengajak si Wally keluar juga. Jadi hanya nggak Pus aja si kucing ini yang keluar. Nah, Pus tahu Wally ingin sekali keluar. Dia mendorong Wally ke arah pintu. Prak! Jatuh si Wally. Ya. Nah, sayangnya semua itu tidak berhasil. Pus ingin menghibur Wally. Pus membawakan lebih banyak benda. Namun Wally semakin ingin melihat dunia. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Pus tahu Wally pasti sedih. Hari-hari berlalu dan berlalu. Kelihatan kan kucingnya juga sedih ngelihat Wally nggak bisa keluar. Pus melihat Wally. Wally tampak berbeda. Tahu kan, Wally itu sebuah benang dan sekarang dibikin sal sama si pemiliknya, ya kan? Nah, Pus dan Wally sudah tidak sabar lagi. Tiba saatnya mereka melihat dunia. Selesai. Masya Allah, ternyata Wally itu sebuah benang. Iya, dikira sebuah benang. Jadi di sini orang. yang bisa kita ambil itu jadi. Coba kita tanya Apati dulu deh. Oh, boleh. Nah, kan Apati yang nyimak. Iya, Apati Oke, gimana? Gimana melihat ceritanya? Seru atau gimana? Lalu pelajaran apa yang ambil dari cerita tersebut? Ceritanya seru, terus pelajarannya itu apa sih, bukan orang. Jadi kita itu kalau misalkan di rumah aja gitu, nggak boleh keluar atau apa gitu, pasti kita juga akan merasa bosan. Seperti si Wally tadi. Iya, betul. Oke, jadi harusnya kita keluar gitu, ketemu banyak orang, begitu. Sehingga nanti akan dapat pelajaran-pelajaran juga, pelajaran yang baru, lain-lain. Oke, dan pengalaman baru. Iya. Betul ya Kak Ros ya. Betul sekali. Jadi saya tambahkan lagi. Jadi si Wally ini ingin melihat dunia seperti Pus itu. Jadi ketika kita punya impian harus berusaha. Itu ya. Itu Gimana dia. caranya? Betul. Gitu seperti Kepati pengen apa nih impiannya? Jadi harus berusaha di sini biar mengejar impian kita itu. Betul. Karena Wally pengen keluar, Iya. maka diusahakan gitu ya dengan semaksimal cara apapun mungkin. gitu ya. Oke. Tapi halal ya. Dengan cara yang baik ya. Iya, yang maksudnya. baik ya caranya ya, cara yang baik ya Oke. supaya kita ke depannya itu tidak
mengandalkan seseorang aja. Gitu. Wah, saling berkaitan nih Betul. antara satu cerita dengan cerita yang lain Iya, gitu iya, ya. bener. Inti Jadi dari ketika kita ingin keluar itu kita harus melayakkan diri dulu. Ya kayak Boya nih, Boya kan yang melayakkan diri dulu udah bisa terbang. Siap. Terus Wally dia bisa keluar setelah dia jadi sal. Oh, Jadi sudah Masya Allah. layak lah untuk Iya. jalan. Iya, jadi untuk keluar dunia itu. Iya. Jadi si Wally itu kan Enggak. hanya sebuah benang ya. Gimana si pemiliknya itu ternyata kan si Pus nggak tahu tuh. Iya. Si Wally itu buat apa sih sebenarnya gitu namanya dia itu. Masya Layak lah Allah. untuk Siap. jalan-jalan. Oke, seru ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik masih pengen tahu cerita-cerita berikutnya, boleh stay tune terus atau dengerin terus kita di setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Jangan kemana-mana ya. Kita break sejenak untuk mendengarkan lagu yang satu ini. Masih ada satu segmen lagi menemani kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Nah, lewat acara ini tentu ini juga ikut membantu melestarikan lagu-lagu anak Indonesia. Oke. Kita berada di segmen terakhir nih, Apati nih. Sebelum kita pamit, kita mungkin kasih kesempatan dulu kepada Kak Ros dan juga Umi Bibi, barangkali ada yang mau disampaikan, mau terserah deh, mau ngajak anak-anak Indonesia untuk melakukan gerakan ini, atau juga mau ngajak orang tuanya ikut gerakan komunitas Read Aloud, atau apa saja deh yang kaitannya dengan masih kaitan dengan dunia anak-anak. Siapa dulu nih? Ke Umi. Umi. Terus dulu yang muda. Ais. Yang muda. Kayaknya aku juga udah tua deh. Ayo Kak Los. Oke, Tadi sama. kan lebih duluan cerita, sekarang Kak Los. Kalau untuk segmen terakhir ini mungkin saya berpesan, walaupun ada gadget tetap buku harus dibaca ya. Sepakat. Ya, sepakat ya Kak Pati ya. Sepakat, ya. Boleh kata Kak Pati itu kan kita bacanya di HP, tapi tetap buku itu harus, karena buku itu udah tahu kan jendelanya dunia. Betul. Iya, jadi apapun buku harus dibaca. Jadi Oke. literasinya lebih di Berteman ya. iya, berteman dengan buku sesuai dengan Read Aloud Lebak ya. Oke. Berteman dengan buku. Siap, oke. Beda ya Pustakawati mah ya. Ajakannya langsung ke Pustaka, baca buku betul, aja. betul. Iya, benar, saya pustakawan, Berteman pustakawanti. tiap- Jadi setiap hari ya. tetap literasi itu yang harus digerakkan, baca buku. Oke, sip. Berikutnya Umi, silakan barangkali mau disampaikan. Kalau Umi sih pesan buat para orang tua ya. Ini berhubungan dengan literasi juga. Umi pengennya sebelum anak itu disuruh bisa membaca, dahulukan dulu untuk suka. Suka dulu. Untuk suka membaca, karena membaca itu kan bukan berarti deretan huruf ya, tapi lebih ke gambar. Karena sekarang gini kali loh, banyak orang tua yang berbondong-bondong mengeleskan anaknya supaya bisa membaca. Oh iya. Iya, bahkan dia tidak memasukkan ke TK, tidak memasukkan ke pendidikan usia dini jadi ya, lebih ke dibagi. les. Les. Padahal kalau lihat dari kondisi, anak itu belum butuh, mereka itu masih otaknya itu masih banyak Bermain. imajinasi, bermain, tapi difungsikan dulu otak kirinya itu. Sementara otak kanannya Oh, belum iya, berfungsi betul. maksimal. Oke. Akhirnya anak bisa membaca, tapi tidak suka. Tidak suka. Dia masuk SD aman, langsung bisa membaca kan. Emang tujuan orang tua begitu, ketika SD udah bisa membaca katanya tenang. Tapi ketika banyak ya survei membuktikan, Teteh. ternyata ketika anak itu bisa membacanya mau dengan kata kutip melalui paksaan ya, bukan proses. Beda. Siap. Kalau dengan proses beda. Siap. Ini dengan paksaan. Itu ketika dia SD kelas 3, 4 itu dia akan ibarat kurva itu menurun, jenuh, akhirnya daya belajarnya kurang. Saya tanya begini ke orang tua. Iya. Ibu, anak ibu kenapa SMP, SMA itu malas belajar? Bukan karena nggak bisa membaca kan? Tapi Karena nggak suka. Karena nggak suka. Iya, jadi istilahnya karena terpaksa itu tadi ya jadi membacanya. jadi anak kalau udah suka membaca, apapun dia akan Lahap untuk abis iya, gitu belajar ya. semangat. Jadi harus proses dulu ya, Umi. Proses Betul, ya. Jadi betul. anak-anak usia dini itu udahlah nggak usah dipaksa-paksa, dipaksa gitu ya untuk bisa membaca dulu, tapi lebih diarahkan untuk suka.
Oke. Dengan berbagai macam, dengan permainan kartu, dengan apa, dengan gambar. Nanti kalau dia udah suka, dia penasaran, itu buku apa sih? Aku pengen tahu bacaannya. Jadi dia ada keinginan, kesadaran tersendiri dia untuk belajar, ingin membaca. Dan itu belajar. tumbuh dari dirinya sendiri. Ya, betul. Oke. Seperti itu kebanyakan ya. Gak apa-apa, tapi daging semua kebanyakan juga, tapi isinya daging Deng dong. semua. Deng dong. Iya, Seperti Masya itu Kalila, Allah. terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi justru kami yang terima kasih, Pati ya. Iya. Terima kasih Umi Pipi sudah mampir ke sini. Kak Ros juga terima kasih sudah Ya, mampir ke sini. sama-sama. Sama-sama udah meluapkan unek-unek. Secara ini yang meluas gitu ya. Kalau Umi Siap. kan bicara selama ini secara lembaga aja. Oh. Di sini ruang, di sini apa radio apa namanya? Radio Mutatuli. Radio Mutatuli FM Iya. 89000 MHz ya. Di sini Umi bisa Bisa keluar semua. ya, bisa mengeksplor semuanya Iya, ya. Oke. gitu. Terima kasih Umi sekali lagi, terima kasih Kak Ros, terima kasih Kak Mikaela sudah datang ke sini, terima kasih. Dan sahabat Mutatuli, dengan demikian kita juga pamit undur diri ya Ayah. Iya. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di minggu depan atau Sabtu yang akan datang. Iya. Kita pamit undur suara. Mohon maaf jika adalah salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.